Halo guys, David sini dan ini adalah Oppo Reno 4F, HP mid-range dari Oppo yang harganya 4,299 juta. Jadi posisinya ada di bawah Oppo Reno 4 yang biasa, yang regular itu, yang harganya 4.999 atau 5 juta lah. Buat Oppo Reno 4 sendiri udah pernah kita bahas dan dapetin rekomendasi positif banget. Kecuali Anda butuh HP yang punya NFC. Memang gak ada HP yang sempurna buat semua orang lah. Kayak yang saya bilang pas bikin video reaction meme kemarin. Semua barang ada kata tergantungnya. Mau teknologinya bejibun atau cuma ala kadarnya, cocok apa enggaknya ya tergantung sama kebutuhan yang mau ya kita cari gitu. Oppo Reno 4F ini juga sama. Kalau dilihat sekilas saja, HP ini lumayan menarik. Bisa banget jadi alternatif buat Anda yang pengen nikmatin fitur-fitur andalan di Oppo Reno 4 regular dengan harga yang lebih murah. Ini yang penting. Dari bungkus kotaknya aja udah kerasa kok auranya. Kalau Oppo tetap niat ngebawa kesan fun dan trendy yang ada di Reno 4 ke versi yang lebih terjangkaunya ini. Bahkan bisa dibilang desain dari Reno 4F malah kerasa lebih berani dari si kakak. Soalnya susunan kamera dari Reno 4F ini kelihatan lumayan beda dari HP-HP lain. Sistem 48 megapiksel quad kamera atau 4 kameranya disusun ngotak ala dadu gini. Masih jarang ada HP yang kameranya beginian, tapi kayaknya tren 2021 bakal ngarah ke sini dah. Setelah kamera susun ke bawah, ini susunnya dibagi rata. Sementara kalau buat desain satu bodinya sendiri, nih HP nurut aja, ngikutin tren yang ada. Finishing bagian belakangnya dibuat matte gitu biar pantulan cahayanya kerasa halus, mirip HP lain yang akhir-akhir ini kami bahas, termasuk si Reno 4 regular. Dan akhir-akhir ini kayaknya lagi rame juga HP yang bentuknya tipis dan bobotnya enteng. Reno 4F pun sama, malahan lebih enteng dari yang udah enteng. Soalnya bobot nih HP cuma 164 gram dan tebelnya cuma 7,48 mm. Pas pertama kali saya pegang memang langsung kerasa kalau ini salah satu bagian yang Oppo niatin banget di Reno 4F. Buat ngasih bagian efek genggaman yang lebih tipis lagi, bagian kanan kiri dari nih HP juga ada dikasih lengkungan. Oh ya, buat varian warna yang lagi kita bahas sekarang namanya metallic white ya, ada juga yang namanya matte black. Soal gaya-gayaan Reno 4F udah oke, bisa bersaing sama kakaknya lah. Di bagian displaynya juga nih HP bisa bersaing, mirip soalnya. Desain kamera depannya sama-sama mini dual punch hole yang diameternya 3,7 mm. Kelihatan kecil banget. Terus panel yang dipakai udah Super AMOLED, ukurannya 6,4 inci. Resolusi Full HD+, kacanya pakai Corning Gorilla Glass 3. Nggak ada yang di-coating sih dari layar C4F. Kapasitas baterai juga sama. Kapasitasnya cuma selisih 15 mAh aja. Nggak ada 1%-nya dari 4000 mAh. Jadi nggak usah dihitung lah. Buat daya tahannya juga sama-sama aja, bisa diandelin banget. Karena buat pemakaian normal satu hari pasti aman. Kalau durasi ngecasnya sendiri baru agak beda, karena di paket pembelian Oppo Reno 4F, charger yang kita dapetin itu dayanya 18 watt aja. Udah termasuk fast charging sih, sekitar 1,5 jam udah bisa penuh. Tapi jelas nggak sekencang 30 watt yang di Reno 4. Oh ya, buat yang punya kebiasaan ngecas HP pas mau tidur kayak saya gitu, Reno 4F punya fitur yang namanya AI Night Charging, yang katanya nih bakal pelajarin pola ngecas kita. Kayak biasanya kita itu mulai ngecas jam berapa dan cabutnya jam berapa pas bangun. Tujuannya itu buat ngatur seberapa kencang arus yang dialirin ke nih HP. Kalau misalnya kita tidur dari jam 10 malam sampai 6 pagi, kayaknya nggak masalah kalau arusnya cuma 4-5 watt doang di jam segitu. Kalau tujuannya memang bikin umur baterai lebih panjang, saya sih setuju-setuju aja. Asal pas tidur, kalau pas siang bikin emosi sih. Jadi jangan heran kalau misalnya Anda lagi ngecas nih HP pas malam-malam di jam tidur, terus sejam kemudian Anda kebangun dan ngelihat baterai HP-nya baru keisi sedikit. Itu artinya AI Night Charging-nya lagi jalan. Kalau mau speed-nya konstan terus, kita tinggal matiin aja fiturnya. Saya sih ngarepnya kita bisa set manual sih, misalnya mungkin tiap ngecas bakal ada nanya gitu kalau udah malam mau cepet atau lambat. Kalau kita lagi pengen cepet ya cepet, kalau misalnya lambat ya lambetin aja karena mau tidur. Tapi di sini masih diatur oleh AI, ya semoga mungkin nanti bakal ada update kayak gitu ya. Masih ngomongin soal fitur, nih HP juga punya fitur yang namanya Air Operation atau bahasa Indonesianya jawaban udara. Lucu juga, jadi fitur ini mirip kayak Aon Smart Sensor di Reno 4 kemarin, yang buat gerak-gerakin layar tanpa nyentuhin tangan itu loh. Tapi kalau di gerakan udara ini, fungsinya buat ngejawab telepon tanpa harus nyentuhin tangan kita ke layar. Bakal kepake banget pas tangan kita lagi ribet kali ya, kayak habis cuci tangan masih basah, atau pas lagi masak, atau kayak saya kemarin pas makan nasi padang kan, kalau nyentuh bakal minyakan.
Itu kasus yang Indonesia banget sih kalau nasi Padang. Oppo Reno 4F juga tetap punya fitur yang diandelin banget di Reno 4 biasa. Ada AI Color Portrait yang bikin background foto jadi monokrom, biar kerasa lebih estetik gitu. Atau biar yang difoto jadi kelihatan lebih ngepop aja. Ada juga fitur Night Flare Portrait yang bikin foto kita pas malam-malam jadi ada bokeh-bokehnya gitu kalau background kita ada lampunya. Lagi-lagi ini buat estetik. Kalau misalnya Anda nggak terlalu butuh sama yang estetik-estetik gitu, pengen yang biasa aja, kualitas kamera 48 megapikselnya ini udah standar 4 jutaan sih, HP 4 jutaan. Gambar yang dihasilin kelihatan cerah, warnanya lumayan keluar, dan detail juga dapat. Nggak banyak yang bisa saya komenin dari kualitas kamera Oppo Reno 4F. Ya tinggal pakai aja dan kualitasnya udah sesuai. Lebih seru ngebahas desain dadunya tadi. Kalau dipikir-pikir mungkin Anda tahu Oppo Reno 4 series termasuk 4F ini dari fitur AI Color Portrait yang tadi ya. Kalau dari itu doang yang Anda incer ya, HP ini udah cocok sih karena fiturnya sama-sama aja dan hasilnya juga sama-sama bagus. Cuma apakah Anda beli HP cuma karena fitur itu doang ya? Kayaknya enggak deh. Sisanya banyak yang sama sih. Habis ini kita bahas yang beda. Oke, dengan harga yang hampir sejuta lebih murah dari si kakak, Oppo Reno 4F bisa punya desain yang mirip, lebih berani mungkin. Kualitas layar yang sama bagusnya, baterai yang sama-sama gede, beda di charger aja. Fiturnya mirip, kualitas kamera nggak jauh beda. Terus bedanya di mana? Ada satu yang jauh banget bedanya, yang harus Anda pikirin berkali-kali dulu sebelum milih Reno 4F atau Reno 4 regular. Chipsetnya. Oppo Reno 4F ini pakai chipset Helio P95. Pakai P, bukan G. Jadi bukan chipset gaming yang performanya tinggi. Kalau kita ukur skor Antutunya, Reno 4F dapetin angka 190 ribuan. Jauh dari Reno 4 regular yang pakai Snapdragon 720G. Yang Antutunya itu dapetin 280 ribuan. Pas dipakai main game pun kerasa bedanya. Kalau di 720G main Genshin Impact bisa jalan lancar dan enjoy mainnya. Kalau di Helio P95, Genshin Impact masih jalan juga, tapi dengan performa rendering yang seadanya kayak gini. Kalau buat main game yang enteng kayak Mobile Legends, Among Us, Candy Crush, atau yang menengah kayak PUBG M, ya PUBG M udah turun kasta karena Genshin Impact. Reno 4F baru oke lah buat dipakai. Itu pun dengan frame rate yang kurang maksimal. Bagian chipset ini yang harus Anda perhatiin lagi. Anda gamer sejati atau bukan? Kalau iya, Reno 4F kurang cocok, lebih pas kalau milih Reno 4 yang chipsetnya jauh lebih bertenaga. Kalau misalnya Anda nggak main game dan pakai HP untuk kerjaan yang ringan, kayak nonton film, pantengin medsos, foto-foto, value dari Reno 4F bakal kerasa tinggi. Anda lebih cocoknya sama tipe yang mana? Bisa komen di bawah lah setelah nonton video ini. Nggak komen pun nggak apa sih, udah nonton sampai detik ini udah luar biasa banget. Yang pasti keluarin duit buat teknologi yang bener-bener kepake aja. Justru itu saya rasa kenapa Oppo ngeluarin Oppo Reno 4F ini, biar nggak mubazir. Oh ya, buat yang ikut flash sale waktu launching Oppo Reno 4F 12 Oktober kemarin,
bakal dapetin special box sleeve kayak gini ya. Dan Oppo ada bilang juga kalau selama pre-order dari tanggal 13 sampai 16 Oktober ada gift box senilai 800.000. Terus nanti tanggal 17 Oktober pas for sale ada trade-in juga. Buat infonya bisa cek link di deskripsi aja. Demikian review gadgetin buat Oppo Reno 4F. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, selalu ada HP yang variannya lebih ya basic, biar lebih murah kan, lebih hemat. Biasanya HP-HP sekarang kayak gitu sih.